Ini saya ingin menjelaskan mereview jurnal yang berkaitan dengan leadership, yakni kepemimpinan leadership berbasis karakter dalam meningkatkan proses pengolahan perguruan tinggi yang disusun oleh Hardy Mulyono selaku pembuat jurnal. Beliau berkampus di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara, Awaliyah. Pada latar belakang, pemimpin itu punya sifat kebiasaan, temperamen, watak, kepribadian sendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Padahal semestinya pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi yang dipimpinnya. Menurut Sunarto tahun 2005, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Perumusan masalah: bagaimana pola kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang integritas dalam melakukan struktur bangsa. Metode. Pada tahap metode pertama ada jenis penelitian, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas yang berkaitan dengan yang dibahas tulisan ini. Yang kedua adalah sumber data, bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder, yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studio dokumen, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan. Hasil pembahasan. Menurut Grensing pada tahun 2008, pemimpin dalam menentukan gaya kepemimpinannya harus mampu menyesuaikan dengan situasi, kondisi, pada waktu dan tempat tertentu. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai dengan tuntutan dari keunikan lingkungannya. Kepemimpinan yang efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung akan gaya perilaku yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Menurut Kuswandi dalam Winardi tahun 2004, bahwa gaya kepemimpinan yang kurang pas atau kurang cocok dilaksanakan pemimpin kepada pegawainya dapat menurunkan motivasi, kinerja, dan akhirnya kepuasan kerja. Senada dengan itu, Winardi tahun 2004 mendefinisikan pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Secara garis besar, pendekatan atau perspektif ini tentang kepemimpinan terdiri dari: pertama ada teori sifat. Teori ini lebih menekankan pada aspek kepribadian seperti intelektualisasi, emosi, dan keadaan fisik. Yang kedua ada teori situasional, yakni pendekatan situasional. Kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, tugas, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya. Yang ketiga, teori perilaku, yaitu menggambarkan perilaku spesifik membedakan kepemimpinan dan yang bukan pemimpin. Penelitian Ohio mengidentifikasi terdapat dua kelompok perilaku yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu struktur inisiatif, initiating struktur, dan pertimbangan consideration. Pada pengertian nilai-nilai karakter bangsa atau nilai karakter leadership pada tahapan ini terdiri dari: pertama yaitu religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan peluk agama lain. Yang kedua ada jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam berkaitan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga ada toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat ada disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima ada kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam ada toleransi, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh ada mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang ke-8 ada demokrasi, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang ke-9 ada rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Yang ke-10 ada semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11 ada cinta tanah air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang nomor 12 ada menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Selanjutnya ada 13, bersahabat dan komunikatif, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 14 ada cinta damai, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-15 ada sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nomor 16 ada peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Nomor 17 ada peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Pada tahap terakhir yakni tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, yakni ada alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Pada kesimpulan, inovasi manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi diintegritaskan yang di dalam nilai 18 tersebut pada bangsa merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang dianut. Namun, kenyataan trennya mengadopsi gaya kepemimpinan pola dari barat yang ternyata belum tentu cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita, yakni di Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Pada kesimpulan, inovasi manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi diintegritaskan yang di dalam nilai 18 tersebut pada bangsa merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang dianut. Namun, kenyataan trennya mengadopsi gaya kepemimpinan pola dari barat yang ternyata belum tentu cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita, yakni di Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.